Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penderita GERD, asam lambung, anxiety, dan juga psikosomatis dimanapun Anda berada. Di sini kita bertemu lagi dan saya akan menceritakan semua pengalaman saya. Harapan saya supaya itu bisa meninggikan moral dan membakar semangat teman-teman dalam berjuang mengalahkan GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini satu poin yang ingin saya bahas yaitu bagaimana caranya mengelola stres, rasa panik, cemas yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan kenapa topik ini menjadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini teman-teman? Karena ada indikasi yang saya tangkap bahwasanya di luar sana itu banyak teman-teman yang masih terpuruk, tidak bisa move on dari rasa takut, panik, cemasnya. Meskipun sudah tahu bahwasanya itu adalah gejala asam lambung atau sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung. Akan tetapi teman-teman masih tetap saja sulit dan tidak bisa move on begitu teman-teman ya. Dan sebelum saya masuk ke dalam poin-poin untuk mengatasi atau mengelola, bukan mengatasi ya, tepatnya mengelola rasa panik, cemas, dan takut yang ditimbulkan oleh GERD dan anxiety ini, saya ingin menyampaikan teman-teman bahwasanya jangan teman-teman beranggapan bahwasanya dulu saat saya sakit dan berjuang melawan GERD ini, enak saya ngomong ini. Tidak teman-teman. Semua itu sama seperti teman-teman berjuang. Ya intinya kacau juga, tidak semudah saya ngomong seperti ini. Saya ngomong seperti ini karena saya sudah pada titik kesembuhan. Dan tujuan saya ngomong seperti ini supaya teman-teman itu yakin bahwasanya penyakit ini itu tidak berbahaya. Karena sudah banyak orang yang berhasil melewati atau sembuh dari GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, menurut saya apa yang berbahaya teman-teman? Yang berbahaya itu stres teman-teman. Ketika kita tidak mampu mengendalikan stres, stres itu meliputi panik, takut, cemas, takut mati, semua itulah. Itu yang berbahaya teman-teman. Kenapa itu berbahaya? Di saat tubuh kita itu stres, terus-terusan hari-hari berada di dalam tekanan takut, cemas, panik, tubuh kita itu akan error. Itu bahasa awamnya seperti itu teman-teman ya. Karena saya bukan orang medis. Nah, saya menyebutnya pakai istilah awam. Tubuh kita itu akan error. Di saat tubuh kita error, maka tubuh kita itu akan memproduksi sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya begini teman-teman. Di dalam tubuh kita itu apa ya? Banyak sekali sistem teman-teman. Baiklah kita ambil contoh awam aja. Sekali lagi kita ambil contoh awam. Kita beranggapkan tegangan listrik. Ketika sebuah bola lampu bertegangan 12 volt pada saat normal, sistem itu berhasil bisa menghasilkan listrik dengan tegangan 12 volt. Di saat sistem itu error, kondisi tegangan yang dihasilkan itu tidak terkontrol teman-teman. Jadi kondisi yang dihasilkan itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Dan itu pasti akan menimbulkan masalah teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sedikit aja maksudnya masuk ke dalam apa? Contoh sedikit aja, di dalam tubuh kita itu banyak sekali hormon teman-teman. Ketika tubuh kita stres, ketika tubuh panik, itu akan ada banyak hormon yang menyimpang. Maksudnya stres itu memproduksi hormon yang mengarah ke hal-hal yang negatif, mengarah ke sisi yang negatif. Jadi menurut saya bahasa awamnya seperti itu teman-teman. Yang bahaya itu stres. Dan di situ apakah teman-teman masih mau bertahan dalam kesetresan? Jika teman-teman terus-terusan stres, maka hormon yang bersifat racun itu akan diproduksi terus-menerus oleh tubuh kita dan itu akan meracuni tubuh kita sendiri teman-teman, dan itu akan semakin jauh kita terpuruk di dalam sakit ini. Nah, di sini saya tidak menakuti teman-teman, akan tetapi saya memotivasi teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pada saat saya dulu berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung ini tidak setegar ini teman-teman. Tidak seenak saya ngomong, tidak setegar saya ngomong. Tapi saya berusaha teman-teman ya, untuk tegar, untuk berjuang, untuk menang. Ya saya terhasil juga sama dengan kondisi teman-teman. Saya tidak beda jauh dengan teman-teman. Sama.
saya kacau juga. Hari ini saya berusaha untuk tidak takut, tiba-tiba besok terhasut lagi. Nah, intinya naik turun itu wajar teman-teman. Jangan lantas teman-teman ngedon, kok saya tidak setegar Mas ini, saya kok tidak setegar Mas ini. Ya jangan bandingkan vendor itu. Saya yakin dan percaya dia dulu kacau seperti saya inilah, kacau juga dulu. Kacau juga pada saat menghadapi GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, mungkin itu kata-kata pengantar saya supaya teman-teman tidak stres menanggapi apa yang saya sampaikan barusan. Pada dasarnya memang betul teman-teman. Jadi jangan mau stres, karena stres itu akan banyak menghasilkan racun untuk tubuh kita sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam poin-poin bagaimana caranya mengelola stres, cemas, panik, takut mati yang berlebihan. Kita masuk ke poin pertama. Apa itu poin pertama? Poin pertama, jangan merasa lemah. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman itu harus menumbuhkan rasa semangat, yakin bisa mengalahkan penyakit ini. Jangan lantas dengan teman-teman menonton saya misalkan sebagai pembakar motivasi teman-teman. Saya harapkan seperti itu kan. Tapi penangkapan berbeda yang teman-teman tangkap. Maksudnya begini, teman-teman malah berpikiran, kok Mas itu bisa tegar ya dulu mengalahkan penyakit ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kok tidak sama dengan halnya saya yang kacau ini. Ini yang perlu dicatat lagi teman-teman. Saya dulu kacau seperti teman-teman. Saya dulu juga kacau, dulu lantang juga. Tapi saya berusaha. Di dalam usaha saya, tidak jarang juga saya sering terhasut. Maksudnya begini teman-teman. Hari ini saya mencoba untuk tidak takut, untuk relax. Besok terhasut lagi, pikiran itu masuk lagi. Nah, saya terjerumus lagi. Nah, besoknya lagi saya berusaha lagi. Ya, intinya berusaha tetap berusaha untuk tidak panik. Meskipun kadang-kadang juga terhasut ke dalam kepanikan itu. Tapi yang penting usaha teman-teman, jangan lantas tidak usaha. Saya ngomong seperti ini tujuannya apa sih? Untuk meyakinkan, sekali lagi, untuk meyakinkan teman-teman bahwasanya penyakit ini tidak berbahaya. Kembali lagi, yang berbahaya itu ketika teman-teman tidak bisa mengelola panik, stres yang berlebihan itu. Itu yang berbahaya teman-teman. Makanya jangan mau panik. Tujuan saya ngomong seperti ini supaya moral teman-teman itu terangkat ketika melihat saya berhasil melewati GERD, anxiety, dan asam lambung, dan saya sekarang berada di titik penyembuhan. Saya bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan dulu sebelum terkena GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Seperti itu teman-teman untuk poin pertama. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Poin kedua teman-teman ya. Kurangi sensitivitas kita. Maksudnya begini. Kita tahu bersama bahwa penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini mungkin semua orang merasakan, ataupun juga cuma saya sendiri. Nah, ya saya yakin semua merasakan. Ketika kita kedutan, nah kita itu pikiran kita sudah kemana-mana. Padahal itu terjadi dengan orang yang normal, kedutan yang biasa aja. Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi kurangi sensitivitas tubuh kita. Kita belajar cuek dengan apa yang terjadi pada tubuh kita. Entah itu gemetar, entah itu kedutan. Maksudnya tidak usah terlalu dipikir, tidak usah terlalu dihirau. Ketika ada begini, kita sibuk bertanya ke sana ke sini, ini begini. Stop. Ketika rasa yang sepele itu semakin kita perhatikan, itu akan semakin menjadi-jadi, dan itu nantinya berujung pada kepanikan. Apalagi kalau teman-teman membawa hal-hal sepele itu, gejala sepele itu ke ke dalam HP teman-teman, masukkan ke dalam Google. Nah, itu nanti yang muncul itu penyakit-penyakit yang menyeramkan. Nah, ujung-ujungnya teman-teman akan panik. Nah, itu untuk poin kedua teman-teman ya. Kurangi sensitivitas. Jadi entah itu kedutan, entah itu kesemutan, udah belajar hero, belajar belajar cuek teman-teman. Nah, itu untuk poin kedua. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga teman-teman. Poin ketiga adalah ikhlas dan terima penyakit ini. Nah, di poin ketiga ini yang biasanya orang menghabiskan dana berjuta-juta untuk menyembuhkan penyakit ini. Kenapa? Karena dia tidak terima dengan penyakitnya. Nah, bingung lagi. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya orang yang tidak terima dengan penyakit ini, dia akan selalu berusaha mencari-cari sakitnya. Saya ini sakit apa sih? Kesana, berobat ke sana. Cuman dengan satu alasan, yaitu kepo dengan penyakitnya. Saya ini sebenarnya sakit apa sih? Berobat ke sana, tidak sembuh. Berobat ke sana, tidak sembuh. Akhirnya habis berjuta-juta. Yang banyak saya temui seperti itu. Teman-teman di luar itu bingung akan sakitnya. Padahal sudah ada yang ngasih tahu, tapi belum terima. Artinya belum terima. Masa saya sakit ini? Jangan-jangan ada yang lain. Masa saya sakit ini? Intinya tidak percaya. Itu saya anggapkan itu orang itu tidak terima, dan inilah yang biasanya menghabiskan dana berjuta-juta untuk berobat ke sana ke sini. Ada juga yang sudah tahu bahwa itu memang GERD, tapi tetap juga berobat ke sana ke sini
akhirnya habis juga dana berjuta-juta. Nah, maksud saya ikhlas dan terima penyakit ini tuh seperti ini teman-teman. Jadi udah, kita nih sama halnya seperti saya dulu ya, berobat ke sana ke sini, ketika sudah pada titik ikhlas, pulang ke rumah, sudah. Ya, ini sakit GERD. Nah, kita persiapkan, kita prepare, kita siapkan psikologis kita siapkan tubuh kita. Ya kita sadar, kita ikhlaskan bahwa kita sekarang sedang sakit GERD dan sekarang kita harus bangkit berjuang melawan sakit ini. Kita siapkan tuh segala sesuatunya. Segala sesuatunya apa? Ya pikiran kita. Pikiran kita tenangkan. Karena pada dasarnya teman-teman, setelah 2 kali saya melewati masa penyembuhan penyakit GERD ini ya, 2 kali saya, satu pertama saya terkena, habis itu kambuh kan, 2 kali jadi proses penyembuhan. Yang saya rasakan itu teman-teman, pengaruh terbesar yang bisa mempengaruhi kesembuhan GERD itu adalah berasal dari diri kita sendiri, berasal dari internal tubuh kita sendiri. Kuncinya bagaimana? Yaitu tadi, kita siapkan mental fisik kita. Mental kita ya kita sadari bahwa kita sakit ini, bahwa ini sakit ini, tidak ada sakit yang lain. PR-nya cuma satu, berusaha untuk tetap tegar, tenang, tidak takut, tidak panik, tidak cemas. Karena rasa takut, panik, cemas itu akan semakin memperburuk keadaan teman-teman. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman yang merasa susah untuk move on, tapi berusaha, itu tidak masalah. Maksudnya begini teman-teman. Teman-teman yang sudah berusaha tapi terjatuh lagi, terperosok lagi ke dalam hasutan-hasutan pikiran, itu wajar teman-teman. Jangan lantas teman-teman berpikiran cuma teman-teman sendiri yang merasakan hal itu. Nah, itu salah. Teman-teman seperti itu, saya dulu juga seperti itu. Apa yang teman-teman rasakan, saya juga merasakan. Itu psikologis seseorang ketika mendapat tekanan dari anxiety, asam lambung ini, ya sama teman-teman. Yang membedakan itu adalah caranya melawan, caranya untuk bangkit. Nah, itu yang perlu kita tularkan ke teman-teman yang lain. Kondisi sensasi ataupun psikologis yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, dan asam lambung ini kurang lebih sama teman-teman. Jadi teman-teman jangan kepikiran cuma teman-teman sendiri. Dan baiklah teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Di kesempatan yang lain saya akan bikin video lagi, masih banyak yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, akan tapi tunggu kesempatan lagi teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini menurut saya sangat susah ketika saya menjelaskan pengalaman saya bangkit dari GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Itu sangat gampang, tapi untuk ini sangat susah. Bagaimana cara ngomongnya saya masih kaku. Ya pada intinya saya minta tolong ke rekan-rekan, ketika rekan-rekan itu merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman, tidak ada salahnya saya minta dukungan teman-teman untuk mensubscribe channel ini. Next kesempatan saya akan bagikan lagi pengalaman saya teman-teman. Semoga teman-teman cepat diberikan jalan kesembuhan, titik terang, dan supaya teman-teman bisa kembali pulih seperti sedia kala. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.